Salam sejahtera saudara-saudara, selamat Natal dan Tahun Baru. Kiranya di tahun yang baru ini kita terus dikuatkan dan menemukan sukacita di segala tantangan dan lika-liku kehidupan yang mungkin nantinya kita akan hadapi. Setelah beberapa saat program renungan harian libur selama masa raya Natal dan Tahun Baru, kali ini kita berjumpa lagi dalam program renungan harian bersama saya, Alfian Dito Yulian Diki. Hari ini bacaan kita diambil dari Efesus 6 ayat 10-17 yang berbunyi, "Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, jadi berdirilah tegap, berikat pingganglah kebenaran dan berbaju sirahlah keadilan. Kakimu berkasutkanlah kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah." Saudara-saudara, kesan yang pertama kali muncul di dalam bacaan kita pada hari ini bisa dikatakan sepertinya kayaknya kita sedang berperang ya. Pertanyaannya adalah kita sedang berperang dengan siapa? Di dalam bacaan kita ini, Paulus secara tegas mengatakan bahwa perjuangan umat di Efesus adalah bukan sekedar melawan darah dan daging, atau bisa kita terjemahkan atau dipahami dengan sebagai melawan nafsu dan godaan. Melainkan Paulus secara tegas mengatakan jemaat Efesus sedang berperang melawan orang-orang yang ada di luar kita, faktor-faktor eksternal yang ada di sekitar kita. Hal ini bisa dipahami dengan wajar karena memang pada saat itu jemaat Efesus salah satu jemaat yang bisa dibilang merupakan jemaat yang paling mendukung pelayanan Paulus. Dan di sisi lain kita juga bisa melihat bahwa jemaat Efesus juga sejatinya cukup baik dan dalam hidup di dalam firman Allah. Namun meskipun demikian, tantangan Efesus bukan berarti tidak ada. Memang tantangan dari faktor internal, godaan dari diri sendiri, jemaat Efesus ini terkenal taat. Namun sejatinya jemaat Efesus pada saat itu mengalami sebuah pergumulan yang luar biasa. Mereka mengalami tantangan eksternal, yakni dari pemerintahan Romawi, penguasa-penguasa yang ada pada saat itu yang berperilaku penuh penindasan dan ketidakadilan. Maka dari itu Paulus pun mengajak jemaat Efesus untuk berani menantang, melakukan perlawanan kepada ketidakadilan tersebut. Selayaknya maju berperang ataupun melawan sesuatu, merencanakan sesuatu, tentu kita harus mempersiapkan diri dan membekali diri. Dan sejatinya jemaat pada saat itu sudah memiliki bekalnya. Mulai dari ayat 14 kita bisa melihat bahwa kebenaran, keadilan, dan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera merupakan dasar yang akan menguatkan kita untuk mampu melangkah dan melawan ketidakadilan. Kebenaran merupakan suatu kebenaran yang daripada Tuhan, yakni firman Allah itu sendiri. Keadilan merupakan salah satu nilai dan hasil yang diharapkan daripada Tuhan, daripada kita sebagai pengikut Kristus. Dan kerelaan sejatinya berbicara tentang bagaimana orang mampu dengan rela hati menyatakan sukacita, menyatakan damai sejahtera, dan membawa keadilan meskipun orang tersebut harus menanggung resiko atas perjuangan yang sedang ia hadapi. Ketika kita telah memiliki keinginan, ketika kita malah memiliki kerelaan hati untuk mewujudkan keadilan di sekitar kita, maka selanjutnya adalah bagaimana kita mampu mempunyai daya tahan di dalam memperjuangkan nilai-nilai keadilan itu. Iman digambarkan sebagai sebuah perisai
yang menjadi pelindung dari kita dari goda-godaan yang mungkin saja membengkokkan diri kita, membengkokkan hati kita. Iman juga kita hayati sebagai sebuah perisai, di mana dengan iman kita terus dapat teguh, kita terus dapat berpegang teguh pada Tuhan. Dan dari bacaan ini kita dapat belajar bahwa sejatinya Paulus mendorong jemaat Efesus untuk berani keluar, untuk berani lebih peka terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya dan yang ada di luar komunitas jemaat Efesus, pengikut Kristus Efesus pada saat itu. Iman yang kita imani seharusnya bukan hanya berdampak pada diri kita ataupun secara komunitas kita saja, melainkan iman kita seharusnya juga mampu berdampak dan berani untuk menyuarakan dan melawan ketidakadilan yang ada di sekitar lingkungan kita, di luar komunitas kita. Komunitas Kristen bukanlah komunitas yang eksklusif, melainkan sejatinya komunitas Kristen merupakan komunitas yang turut serta berpartisipasi terhadap setiap situasi lingkungan di mana tempat mereka berada. Seorang dosen saya pernah mengatakan sesuatu yang menarik. Jika iman Kristen hanya dirasakan dampaknya hanya oleh orang Kristen saja, maka sejatinya ada sesuatu yang tidak beres di dalam iman ataupun kepercayaan kita. Mengapa? Karena sejatinya iman Kristen adalah iman yang berani keluar, iman yang berani menyatakan kasih, iman yang berani menghadirkan kedamaian serta keadilan dimanapun mereka berada, tanpa pandang bulu apakah mereka bagian dari komunitas saya atau tidak. Kiranya renungan pada hari ini memberanikan kita untuk mampu menyatakan kasih keluar komunitas kita dan kepada sesama kita manusia. Amin.